Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin jemaah salat sunnah yang muliakan, mari kita senantiasa meluruskan niat-niat kita, niatkan dalam majlis ini di masjid ini niatkan iktikaf, kemudian niatkan untuk talabul ilmi, mencari ilmu, dan juga kita niatkan untuk silaturahim. Mudah-mudahan segala niat baik kita dicatat sebagai amal soleh dan juga mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas pada kesempatan ini tafsir surat An-Nisa ayat 1. Ini berkaitan tentang silaturahim. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu sekalian kepada Tuhan kamu sekalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu sekalian, min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah lah yang telah menciptakan, minha, dari nafsin wahidah, jiwa yang satu, zawjaha, pasangannya, wa batha minhuma, dan Allah lah yang mengembangbiakan, minhuma, dari keduanya, yaitu nafsi wahidah dan pasangannya, rijalan katsiran wa nisaa, rijalan laki-laki, katsiran yang banyak, wa nisaa, dan juga perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, wattaqullaha, dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, dengannya, dengan nama Allah kamu saling meminta, wal arhama, dan bertakwalah, artinya takutlah kalau tidak menyambungkan tali silaturahim. Kita diperintahkan untuk wal arhama, menyambungkan tali silaturahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana 'alaikum raqiba, terbukti bahwasanya Allah itu maha mengawasi kepada kamu sekalian. Kita bahas perkataan terlebih dahulu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ayat ini menyeluruh, baik itu orang beriman ataupun orang yang tidak beriman, semuanya manusia. Di kitab ini ataupun ayat ini menunjukkan kepada semua manusia, apakah dia beriman atau tidak, pokoknya manusia aja. Kemudian ayat ini pun ditujukan kepada qari'in, yang membaca, wasami'in, dan juga yang mendengar, yang ada pada kesempatan ini kan semuanya mendengar, ya, dan membaca, insya Allah. Jadi semuanya ini, jadi kitab ini ataupun ayat ini ditujukan kepada kita semuanya. Di situ ada itu artinya apa? Itu alat untuk memanggil, ya. Jadi ya berarti wahai, ya, wahai. Apa tujuannya? Ya ayyuha. Nah, kalau hal itu ditambahi untuk memperingatkan, artinya supaya kita tuh ya, hai, jam. Nah, kalau udah hai itu udah langsung, ya. Kalau jam, nah, kurang tapi hai jam. Nah, udah ada kepastian dipanggil. Nah, sedangkan manusia itu umum,
pokoknya anak Nabi Adam, tutur Nabi Adam namanya manusia. Baik itu orang beriman atau orang kafir, ya. Pokoknya manusia secara keseluruhan. Kemudian dinamakan manusia kenapa? Nah, ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau menyampaikan bahwasanya innama sumya insan, dinamakan manusia itu li'annahu uhida ilaihi, dijanjikan kepadanya, kemudian panasia dan dia lupa. Ya, jadi namanya manusia itu lupa, dijanjikan kepadanya, tapi dia lupa gitu. Sering lupa ya, sering lupa atau kadang-kadang lupa itu karunia ya. Ya, harus lupa. Kalau nggak lupa bahaya stres ya. Jadi lupa itu adalah karunia dari Allah SWT. Tapi kalau lupa terus bahaya. Jangan lupa terus. Dan lupa itu karunia. Kenapa? Karena kalau ingat terus pun bahaya, stres. Itu manusia. Kalau seandainya misalkan bapak punya orang tua kan pasti. Kemudian bapaknya atau ibunya meninggal wafat. Berapa lama bapak ingat pada bapak terus? Nggak lama Pak ya? Alhamdulillah dilupakan oleh Allah. Coba kalau ingat terus, repot. Misalkan banyak janda, misalkan Allah dilupakan dari suaminya. Alhamdulillah coba kalau nggak lupa, susah nikah lagi. Itulah lupa itu karunia. Jadi ada karunia Allah berikan kepada kita semua yaitu lupa ya. Kalau lupa terus stres ya, dan juga misalkan ingat terus pun juga bahaya. Nah, maka dinamakan manusia itu insan dari kata nasi ya. Iman akalan nasian, karena dalam anekdot ya, man akalan nasian, barang siapa yang memakan nasi bahwa yutil, dia batal di Ramadan. Betul apa? Artinya ini pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia nih? Man akala nasian, barang siapa memakan nasi. Tapi kalau bahasa Arab, man akala nasian, barang siapa yang makan karena lupa. Nah, arti nasi itu apa? Lupa ya. Barang siapa makan karena lupa ketika Ramadan, maka tidak batal. Jadi kalau diartikan nasian itu adalah nasi, nah ya, berarti batal. Man akala nasian, barang siapa memakan nasi. Tapi kalau diartikan yang man akala nasian pakai bahasa Arab benar, man akala barang siapa yang makan nasian karena lupa, maka tidak batal. Nah, ini yang sampai salah arti ya. Itu disebut dengan manusia. Kemudian ayat ini ya, turun surat An-Nisa ini ya, di Madinah Al-Munawwarah setelah surat Al-Imran ya, pada tahun ke-5 atau ke-7 Hijriah. Ayatnya berjumlah berapa misalnya? Mi'ah wasitun wasabuna ayat. Jadi 176 ayat. Kemudian di dalam ayat ini Allah menjelaskan ittaqu rabbakum. Jadi setelah Allah memanggil semua manusia, baik yang beriman atau tidak, baik muslim atau non muslim, maka umumnya ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu sekalian kepada Rabb kamu sekalian. Rabb, apa itu Rabb? Dan takwa. Takwa secara umum apa? Dikerjakan dapat pahala benar, bukan ya? Jadi imtisalu awamillah wa jinabu nawahi. Jadi menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Itu namanya takwa secara umum. Jadi kalau kita misalkan sholat subuh berarti takwa. Kita menjauhi kemaksiatan berarti takwa. Itu arti takwa secara keseluruhan. Kemudian takwa pun diartikan takut. Itu takwa. Jadi takut terhadap azabnya Allah, itu takwa. Jadi takwa secara keseluruhan yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Jadi kalau kita silaturahim, takwa bukan? Takwa, ya, karena Allah memerintahkan silaturahim gitu. Kemudian
kemudian kita mengadakan atau ikut hadir di majelis taklim, itu takwa, termasuk takwa. Dan hikmah takwa ya banyak lah. Surat Al-Baqarah ayat 1 di awal pun itu jasad takwa. Nah, kemudian di sini jelaskan ittaqu rabbakum, bertakwalah rabbakum kepada Tuhan kamu sekalian. Di sini Rabb dulu Pak, tidak Allah, tapi Rabb. Nah, Rabb artinya adalah mendidik, merawat, mengatur. Jadi yang mendidik, yang merawat, yang mengatur kamu sekalian. Nah, ini ditujukan berarti kepada siapa? Semua manusia. Manusia. Sekarang yang mendidik kita siapa? Yang merawat kita siapa? Yang memberikan makan siapa? Apakah misalkan majikannya, suaminya? Ya bukan, ya. Pokoknya Tuhan kamu sekalian, silakan. Tuhan kamu. Karena Tuhan itu namanya Tuhan, itu ada yang hak disembah, ada yang batil, namanya Tuhan. Beda dengan Allah, ya. Jadi ada Tuhan Lata, Tuhan Uzza, Tuhan Hubal, ya. Ada Tuhan Ishak, Tuhan Na'ilah. Itu namanya Tuhan. Ada Tuhan harta, ada lagi ya. Ada Tuhan materi, Tuhan orang, itu namanya Tuhan, ya. Yang sampai ada Tuhan di hatimu selain Allah kan itu ya. Sehingga artinya dalam syahadat itu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ya. Itu namanya Tuhan. Ya silakan kamu bertakwa wahai manusia kepada Tuhan kamu sekalian, Rabb kamu sekalian. Nah, kemudian Rabb yang mana? Tuhan yang mana? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu sekalian. Sekarang siapa yang telah menciptakan kita? Gak mungkin selain Allah kan, ya. Kan mikir manusia juga ya. Kamu ciptakan siapa? Oleh bapak, ibu, misalnya begitu. Terus bapak ibu, terusnya nyambung. Akhirnya pada siapa? Nabi Adam. Nabi Adam, Allah yang menciptakan. Berarti Tuhan kamu sekalian yang mana? Yang telah menciptakan kamu sekalian. Pakai akal saja Pak, ya. Nggak usah pakai keimanan dulu lah. Pakai akal dulu. Tuhan yang telah menciptakan kamu sekalian. Sekarang menciptakan siapa? Ya ada selain Allah kan gitu. Ini manusia. Belum lagi menciptakan alam semesta ini yang begitu luar biasa besar, ya. Ini yang menciptakan kamu sekalian. Kemudian yang telah menciptakan kamu sekalian pun min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Jiwa yang satu siapa? Adam, ya. Di sini sebutkan nafsin wahidah. Arti nafsi itu jiwa. Kenapa tidak min jasadin wahidah? Ya, jasad itu apa? Badan tubuh. Tapi ini min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Apa bedanya jasad dengan nafsu? Min nafsin. Kalau jasad kelihatan nampak, ya, ini jasad. Tapi ini Allah ciptakan min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Jiwa yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, dinamakan Adam. Kenapa namanya Adam? Adam. Adam itu diambil kata adimul abdi, karena Allah telah menciptakan Nabi Adam itu dari dataran bumi. Namanya dataran bumi, itu warnanya beda-beda. Ada yang warnanya hitam, ya. Ada yang warnanya coklat, kan, ya. Dataran bumi itu. Ada yang merah, sehingga keturunan Nabi Adam warnanya beda-beda. Jadi kalau kita ke Papua warnanya beda, kan? Ke Afrika beda lagi, kemudian ke Timur Tengah beda lagi, kemudian misalkan ke mana, ke Eropa beda lagi. Kenapa? Karena Adam itu diciptakan oleh Allah dari semua dataran bumi. Namanya disebut Adam. Pakai hamzah bukan pakai ain, ya. Kalau ain Adam artinya tiada, tidak ada. Ini pakai hamzah Adam, artinya dataran bumi. Min nafsin wahidah. Setelah Adam oleh Allah ciptakan min nafsin wahidah, yang Allah langsung tiupkan, ya. Jadi kisah Nabi Adam itu di surga. Nabi Adam itu temannya siapanya ketika di surga? Ya malaikat, ya iblis, ya. Ya ada teman yang lain. Manusia nggak ada. Ketika itu manusia nggak ada, hanya Adam sendirian. Nah, ketika Adam ketika itu tertidur lelap, tiba-tiba bangun Adam itu.
Di sampingnya ada perempuan. Ditanya, kamu siapa? Saya imro'ah, perempuan, ya, perempuan. Kemudian dinamakan perempuan kenapa? Li'annaha ukhidat min imri'in, karena dia diambil dari seseorang. Imro'ah, imri'in. Maka ayat selanjutnya, wa khalaqa minha zawjaha. Wa khalaqa, dan Allah telah menciptakan, ya Rabb kamu, Rabb kita semuanya. Wa khalaqa, dan telah menciptakan dia, Rabb, minha, dari nafsin wahidah, yaitu jiwa yang satu, Adam, zawjaha, pasangannya. Jadi Adam itu ketika itu kebingungan, ya, karena luntang lantung di surga gak ada yang sejenis. Akhirnya Allah ketika itu menidurkan Adam. Ketika tidur itu bermimpi, Adam itu ketemu seseorang yang sejenis sama itu. Ketika bangun tiba-tiba ada seseorang. Ditanya, kamu siapa? Imro'ah. Nah, kenapa namanya Imro'ah? Li'annaha ukhidat min imri'in, karena dia diambil dari seseorang. Siapa seseorang? Adam, ya. Imro'ah, imri'in. Di kalau bahasa Arab itu imru'un, itu artinya seseorang, laki-laki. Kalau perempuan imro'ah, mar'atun, ya. Imro'ah atau mar'atun. Kenapa dinamakan mar'ah atau imro'ah? Karena diambil dari seseorang, maka dinamakan imro'ah. Kalau bahasa Arabnya cermin apa? Mir'atun, mir'ah. Kalau perempuan mar'atun, beda harokat, ya. Mar'atun perempuan. Sekarang kasroh mir'atun cermin. Maka perempuan itu identik dengan cermin. Coba ya, perempuan kalau bangun tidur lihat cermin dulu. Kamar mandi cermin dulu, ya. Mau berangkat cermin dulu, ngaca dulu, ya. Kemudian kalau turun dari motor lihat spion dulu, ya. Itu perempuan, beda dengan laki-laki, kan. Ya, jarang lihat cermin, kan. Kalau perempuan mar'atun, mir'atun, karena hampir sama dengan mir'ah. Jadi bayangan ataupun sejenis dengan Nabi Adam. Nah, setelah Allah menciptakan khalaqa minha zawjaha, pasangannya, kemudian tanya lagi, namamu siapa? Ya, ditanya. Namanya adalah Hawa. Kenapa dinamakan Hawa? Li'annaha khuliqat min hayyin, karena dia diciptakan dari yang hidup, yaitu Adam. Namanya Hawa itu artinya hidup, kan? Hayyun, Hawa, hidup. Jadi bukan Hawa pakai H besar, pakai H kecil. Hawa artinya apa? Hidup. Kalau Adam, permukaan, dataran Adam, Hawa. Sedangkan Hawa itu adalah hidup. Nah, kemudian tanya lagi, wahai Hawa, kamu suka kepada Adam? Ditanya langsung. Ya, kemudian jawabannya Hawa apa? Diam, gak jawab. Maka itulah wanita. Sehingga dalam hadisnya, kalau seorang wanita ditanya kemudian dia diam, berarti tanya apa? Setuju. Itu dulu, Pak. Kalau sekarang hanya duluan, ya. Nah, itu perempuan. Karena Siti Hawa ketika ditanya dia malu. Hawa. Nah, ketika Adam ditanya, wahai Adam, kamu suka gak? Oh, jelas suka. Nah, jadi Adam itu sudah condong kepada Hawa. Nah, setelah Allah menciptakan Adam dan Hawa di surga, diciptakan. Kalau Nabi Adam langsung Allah ciptakan, ya. Kemudian Siti Hawa Allah ciptakan dari Nabi Adam, dari tulang rusuk yang kiri. Selanjutnya wabasa minhuma, dan Allah pun Roh itu, ya, Allah telah mengembangbiakan minhuma dari keduanya, Adam dan Hawa. Rijalan katsiran wa nisaa, laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak. Jadi kita ini keturunan siapa? Adam dan Hawa. Enggak ada namanya teori Darwin, ya. Dari mana? Dari monyet. Ada yang dari monyet? Itu teori Darwin, ya. Jadi terbantahkan dengan ayat ini, ya. Nah, kalau misalkan dari teori Darwin itu sebetulnya dari Yahudi, Israel. Ketika Allah menjadikan kirodatan khosin, kan, ya, yaitu kera, ya, kera yang hina. Kisahnya apa? Ketika Allah menjadikan orang-orang Bani Israel di kera itu kenapa? Karena
ketika Nabi Musa ke Gunung Tursina, kemudian pulang, orang-orang Bani Israel malah menyembah sapi yang betina. Itu kejadian, kemudian dijadikan kirodah khosiin, ya. Jadi kirodah, jadi ada juga jadi babi, ya. Jadi babi khinzir, sehingga ada namanya kan kalau di Cina tuh sombokong, ya. Terutama pakcai, pakcai. Itu Bani Israel, ya. Bani Israel. Jadi sebetulnya oleh Allah itu hanya seminggu kehidupan mereka, kemudian dimatikan. Jadi tidak berbentuk lagi. Karena apa? Karena adanya berbentuk benar. Ada yang mengartikan, menafsirkan bentuknya seperti hanya kera dan babi. Ada yang mengartikan di situ adalah karakternya seperti kera dan babi. Makanya Bani Israel nggak usah kaget. Itu mereka itu seperti hanya kera dan babi, gitu. Orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka seperti itu udah dikutuk, ya. Karakternya demikian. Namanya kera apa? Sifatnya rakus, tamak terhadap sesuatu. Udah mencampur Yerusalem, akan mencampur lagi gajah, itu mencampur. Jadi nggak akan puas, gitu. Itu bangsa Yahudi begitu, Bani Israel. Jadi nggak puas, namanya tamak, rakus terhadap sesuatu. Nah, itu salah satu sifatnya Yahudi. Sehingga dalam Al-Quran ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mereka paham tapi nggak mau, sehingga Allah kutuk dan Allah benci. Maghdub itu artinya dibenci. Tahu membunuh itu nggak boleh, tapi tetap mereka membunuh itu. Beda dengan orang nggak tahu, nggak paham, ya. Itu orang zalim. Tapi kalau misalkan orang Yahudi itu, bangsa Yahudi, mereka itu tahu menjalankan, kan bahaya, ya. Nggak boleh ini misalkan mencuri, tapi mencuri, itu namanya maghdub, dibenci. Nah, wabasa minhuma dan kasar warisan, dan Allah telah membiarkan laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak, termasuk kita semua. Maka di sini Allah menjelaskan wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Tadinya kepada Roh, ya, Tuhan kamu sekalian. Akhirnya di sini diakhiri dengan wattaqullah dan bertakwa kepada Allah. Apa bedanya ittaqullah dengan ittaqullah? Kalau ittaqullah di sini artinya adalah litarghib. Jadi ada motivasinya. Kemudian juga ada keuntungan bagi kita. Kemudian juga istilahnya motivasi itu apa ya? Kalau motivasi kan bahasa Indonesia motivasi ya, apa? Penghitungan, ya, ataupun penyemangat. Jadi dikasih motivasi di situ. Robbakum, Tuhan yang telah merawat, yang telah mendidik, yang telah mengatur, ya, yang telah memberikan rezeki, itu Rob sekalian, yang telah menjadikan kita manusia yang tadi tidak ada jadi ada, kan gitu. Nah, itu Rob, Tuhan. Kemudian wattaqullah, dan situ bertakwa pada Allah itu ditarhib, untuk menakuti. Sehingga di situ ada haibahnya Allah, keagungannya Allah, ada haibah itu artinya kewibawaannya Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Yang mana dengan nama Allah kamu sekalian saling meminta. Wal arham, dan saling menyambungkan satu lagi. Ayat ini menunjukkan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwa sekalian kepada Allah, yang mana dengan nama Allah kamu saling meminta. Ya. Maka kita sering meminta dengan nama Allah, dikasih. Misalkan Pak, kasihan Abira, kamu tanya dia minta pinjaman karena Allahnya, sekadar karena Allahnya, ya, ataupun dengan nama Allah, ya, bilang. Maka orang itu otomatis sering ngasih dengan nama Allah itu. Maka kamu saling meminta itu dia dengan nama Allah, itu sudah pasti dikasih lah, ya. Artinya apalagi orang yang dengan nama Allah, maka harus dikasih. Ini ada beberapa dalil berkaitan dengan dengan nama Allah.
Jadi wajib bagi seorang muslim kalau seseorang meminta dengan nama Allah, maka segera untuk menyambutnya. Itu kenapa? Karena sudah menggunakan nama Allah. Ya, dalam hadis itu Rasul menyampaikan, "Man ista'adza billahi fa'iluhu." Barang siapa minta pertolongan, ya, minta perlindungan, ya, pada kamu sekalian, billahi, ya, dengan Allah, fa'iluhu, maka berikanlah perlindungan. Misalnya, tolong kami lindungi, ya, dengan nama Allah, itu maka langsung harus dilindungi. Wa man sa'alakum billahi fa'tuhu, barang siapa minta kepada kamu sekalian dengan nama Allah, fa'tuhu, maka berikanlah, berikan. Wa man da'akum fa'jibu, maka barang siapa yang memanggilmu ataupun menyuruhmu, maka kalau ada yang undang, maka datanglah, ya, fa'jibu. Wa man ata ilaikum ma'rufan fa'kafiru, barang siapa yang datang kepadamu dengan kebaikan, maka balas kebaikan tersebut, begitu. Fa'ilam tajidu ma taqafiruhu fad'u lahu, barang siapa yang tidak menemukan apa yang bisa untuk membalasnya, yang minimal doakan. Jika ada yang berbuat baik kepada kita, itu balas dengan kebaikan. Kalau tidak mampu dengan kebaikan tersebut, maka minimal mendoakan. Doa gratis atau bayar? Gratis. Misalkan ada yang ngasih makan ke rumah kita punya apa-apa, maka minimal apa? Mendoakan, atau mudah-mudahan sing kami berkah di sini. Kan itu doa minimal, maka jadi perlu ulang. Itu dalam hadis yang diriwayatkan, ya, di sini Ad-Dailami. Baik. Jadi kalau seseorang memohon, meminta pertolongan kepada kita dengan nama Allah, maka cukup itu. Maka yang pertama, tidak boleh meminta selain nama Allah, ya. Misalkan, ya, demi bapak, demi ibu, boleh, ya, harus dengan nama Allah, ya. Kemudian kalau minta dengan nama Allah, jangan main-main, karena itu bagi yang menerimanya harus mencukupinya, minimal mendoakan, karena kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal arham, dibacanya bisa wal arham, bisa wal arhami, ada dua makna. Kalau dibaca wal arham, artinya apa? Bertakwalah kepada Allah, wal arham, dan sambungkan tali satu rahim, bihi wal arham. Tapi kalau bihi wal arhami beda lagi. Kita lihat, ya, di ayat kita. Wattaqullah alladzi tasaalun bihi wal arham arhami. Di situ. Arham artinya apa? Bertakwalah sekalian kepada Allah, yang mana dengan nama Allah kami saling meminta dan kami meminta. Wal arham, dan bertakwalah untuk saling menyambungkan satu rahim, arham, ya, satu rahim. Nah, kalau misalkan dipakai wal arhami, itu apotek kepada bihi wal arhami, artinya apa? Kamu tuh sering meminta dengan nama keluarga. Nah, itu seperti nepotisme, Pak. Misalkan ini anak ini bapaknya si Anu si Pulang, bapaknya itu bagus, ya, luar biasa, sering ngasih kalau misalkan kita butuh itu, maka dia ingat kepada anaknya. Maka kalau dibaca wal arhami, berarti itu antoknya kepada orang tuanya nanti, ya, dengan kita sering meminta atas nama bapak kita lah, ya. Ya, bapak kan emot kakak sepupu abdi, biasa penolongan, mudah-mudahan bapak biasa nolong abdi. Nah, itu artinya dibaca wal arhami. Tapi wal arham dibacanya sambungkan tali satu lagi, wal arham. Inna Allah, sesungguhnya Allah, karena terbukti Allah itu adalah alaikum, bagi sekalian raqibah, maha mengawasi. Nah, jadi Allah maha mengawasi dalam kondisi apapun, ya, baik itu sirri wal alaniyah, baik itu tersembunyi ataupun terang-terangan. Kemudian juga baik hati, pergerakan kita, mulut kita, semua Allah awasi. Sehingga ini ada kisah di Damaskus, ada seorang